Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ya, bertemu lagi dengan saya di sini, Avicenna. Ya, bukan Pak Agung kali ini karena beliau saat ini sedang diberi nikmat sakit. Mari kita doakan bersama-sama semoga beliau lekas sembuh dan bisa bergabung di podcast selanjutnya. Baik, seperti biasa, podcast Beyond Education yang membahas motivasi, parenting, coaching, dan seputar dunia pendidikan yang dapat disaksikan di YouTube, dan selain YouTube juga dapat didengar di radio-radio online seperti Spotify maupun Apple Podcast. Ya, kali ini insya Allah kita akan membahas tema yang sangat bermanfaat dan luar biasa dampaknya bagi kesuksesan kita semua. Amin. Yaitu apa Pak Doni? Kita akan membahas apa kali ini? Ya, kali ini kita akan membahas sebuah tema motivasi Pak Afi. Motivasi ya. Nah, yang saya beri judul Sukses Menurut Anda. Sukses menurut Anda, menurut saya? Ya, menurut saya, menurut kamu, dan menurut siapa saja. Siapa saja ya. Kalau saya boleh opini saya tentang kesuksesan adalah kesuksesan itu apabila kita berhasil meraih apa yang kita cita-citakan atau apa yang sudah kita perjuangkan. Jadi memang nggak harus cita-cita sih Pak, bisa aja jodoh gitu kan. Misalnya saya mendapatkan wanita yang sudah saya incar selama ini, ya itu juga sukses ya kalau menurut saya. Nah, bagaimana kalau apakah itu benar seperti itu adanya? Ya, kalau sukses menurut definisi Pak Afi itu adalah sukses menurut kebanyakan orang. Seperti itu. Bahwa kita disebut sukses kalau berhasil meraih apa yang kita inginkan. Nah, tetapi kadang ini bisa menjadi bumerang Pak Afi. Kalau apa yang kita inginkan ini masih jauh dari jangkauan kita. Akhirnya kenapa banyak orang yang berhenti di tengah jalan dalam proses mereka meraih keinginannya? Karena mereka merasa belum berhasil. Mereka terus mengalami ketidakberhasilan di dalam hidupnya. Dan akhirnya mereka merasa bahwa sukses itu sangat jauh gitu dari diri mereka. Akhirnya mengapa banyak orang yang putus asa di tengah jalan? Karena yaitu sukses itu selalu dikorelasikan dengan hasil, bukan pada prosesnya Pak Afi. Oh, jadi misalnya dia nih udah mencoba nih tapi masih gagal, itu bisa dibilang sukses? Bisa. Oh gitu ya. Kenapa saya bilang bisa disebut sukses? Kan dia sudah berupaya. Hargailah upaya kita itu. Karena kalau bukan kita menghargai, siapa lagi mau menghargai? Nah, jadi disinilah pentingnya kita merubah definisi kita mengenai arti kesuksesan. Karena yang namanya hasil itu sepenuhnya adalah wewenang Tuhan untuk menentukannya. Kalau Tuhan melihat bahwa yang kita inginkan ini sebenarnya kurang baik, bagaimana coba? Apakah kita akan berhasil untuk dapat meraihnya? Karena kan yang menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Begitupun sebaliknya. Nah, jadi kita jangan fokus ke hasil yang disebut sukses itu, tetapi kita fokus terhadap prosesnya, ikhtiar kita. Ya, upaya yang tidak pernah berhenti gitu. Benar banget Pak Afi. Nah, tapi gini, ini kebetulan saya sering ikut seminar atau ada motivator yang bilang, wah, supaya sukses kamu harus mengoptimalkan usaha, kerja cerdas, bla bla bla. Jadi nanti mungkin kita akan mengira saya masih kurang ini nih, saya masih kurang itu, berarti saya masih belum sukses gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu gimana? Apakah itu juga berarti tetap aja sudah sukses atau ya memang belum sukses, orang kita belum maksimal ikhtiarnya gitu? Kalau yang namanya motivator, mereka kan memang tugasnya memotivasi agar orang semangat. Tetapi kita juga jangan sampai hal itu mempengaruhi diri kita. Kalau yang namanya yang disebut sukses itu adalah hasil. Karena apa? Lebih mudah untuk mengucapkan atau memotivasi seseorang dibandingkan menjalaninya. Nah, di sini kan kita harus cerdas gitu. Boleh kita dengarkan motivator gitu, hanya sebagai penyemangat buat kita saja.
jangan jadikan hal itu tolak ukur. Kalau yang disebut sukses itu kalau kita berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena apa? Karena banyak orang nih yang setelah mendengar kata-kata motivasi gitu ya dari seorang motivator, udah bersemangat. Ya, pokoknya pulang seminar langsung seminar seperti kayak Superman gitu kan. Berubah total. Ternyata berubah totalnya hanya dalam hitungan jam. Keesokan harinya kembali lagi seperti semula gitu. Karena apa yang namanya seseorang ya itu memiliki semangat yang kadang naik turun. Dan hal itu wajar adanya gitu. Karena kan di dalam keseharian kita pasti akan menghadapi masalah, rintangan. Nah, di sini bagaimana kita bisa konsisten gitu dalam menghadapi semua hal-hal yang negatif yang ada di hadapan kita. Itu kan butuh semangat gitu. Ya, dalam menghadapi hal yang negatif ini gitu. Tetapi kalau kita tidak memiliki semangat karena kita merasa belum sukses, karena kita belum berhasil meraih apa yang kita inginkan, akhirnya sudah. Kesuksesan itu akan semakin jauh dari jangkauan kita, Pak Afi. Nah, jadi di sini kitanya yang harus cerdas gitu dalam menyikapi kata-kata motivator, Pak Afi. Baik, kalau misalnya ya, saya paham. Jadi kita tuh harus menghargai prosesnya dan tidak terburu-buru memvonis diri kita sendiri bahwa kita sudah gagal gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang dia malah jadi terlalu percaya diri, jadi overconfidence. Wah, ini saya pasti bisa, saya berhasil. Jadi akhirnya dia menganggap bahwa dia selalu sukses. Ternyata ketika gagal dia akan down gitu kan, entah itu bunuh diri karena dia merasa tadinya sebelumnya saya ini harusnya sudah sukses, sudah berada di atas, tahu-tahu kok tiba-tiba saya jatuh misalnya gitu. Nah, itu bagaimana cara? Jadi yang sesuatu yang over pasti itu sesuatu yang berlebihan dan itu tidak baik. Karena di agama juga dilarang sesuatu yang berlebihan itu. Yang benar adalah sesuatu yang pas takarannya gitu. Kita harus percaya diri, ya itu harus, kita harus percaya diri. Kalau kita tidak percaya diri, berarti kita kurang percaya diri. Pasti kebalikannya. Nah, bagaimana kita mau semangat kalau kita tidak memiliki rasa percaya diri? Tapi jangan berlebihan. Kita jangan menganggap semua itu adalah hal yang gampang gitu misalnya. Akibat kita memiliki rasa percaya diri yang berlebihan, kita tidak mau melakukan sesuatu itu dengan maksimal. Karena kadang kalau kita melakukan sesuatu itu ya tidak kita pikirkan gitu, akhirnya kita tidak akan melakukan yang namanya persiapan. Padahal apapun yang kita ingin raih di dalam kehidupan ini, pasti kan kita membutuhkan persiapan. Ya seperti begini deh contohnya Pak Afi, kita mau nih menuju ke arena peperangan. Berarti kan kita sebelum menuju ke arena peperangan, kita harus melakukan persiapan dulu. Bukannya kita karena sangat rasa percaya diri gitu, kita main pergi aja gitu kan, tanpa membawa persiapan sama sekali. Yakin pasti menang gitu ya. Yakin pasti menang doang, apakah itu cukup gitu kan? Nah, bagaimana coba hasil akhirnya kalau kita hanya memiliki pola pikir yang seperti itu? Mati konyol. Iya. Tapi mungkin bisa saya simpulkan kalau seandainya kita sudah mempersiapkan, kita sudah senjata semuanya sudah terbaik yang kita lakukan, ternyata masih kalah juga ketika perang, nah berarti itu sukses juga gitu ya? Itu sukses menurut saya. Karena apa? Hasil itu kan wewenangnya Tuhan. Tugas manusia ini hanya berikhtiar yang terbaik. Kalau kita tidak mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan, ini yang namanya kita kurang berikhtiar. Dan kita malahan merasa bahwa diri ini gagal gitu. Ya wajar lah kita gagal. Kita tidak melakukan persiapan yang maksimal. Tugas manusia itu simple, Pak Afi. Hanya berikhtiar yang terbaik. Ikhtiarnya itu. Dan berikan hasilnya itu kepada wewenang Tuhan. Serahkan gitu ya. Serahkan semuanya gitu. Jadi kita nggak gampang galau, kita nggak gampang putus asa, kita nggak cepat mati gaya, kayak gitu Pak Afi. Iya.
Ya itu kadang juga sering menjadi pertanyaan di diri saya gitu, kayak misalnya ini orang kayaknya misalnya jarang belajar.